Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Menurut riset kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, di Indonesia terdapat lebih dari 2 juta penduduk, atau 12 dari 1000 penduduk menderita stroke, dengan presentasi terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, stroke merupakan pembunuh nomor 1 yang ada di Indonesia. Lebih dari 15% kematian itu disebabkan oleh stroke. Sebenarnya apa sih stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Sehingga sel-sel pada sebagian area otak itu akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan penyebabnya, stroke itu terdiri dari 2 jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak itu sangat berkurang. Kondisi ini juga disebut dengan iskemia. Nah, stroke iskemik ini dapat dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Nah, selanjutnya stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik juga terdiri dari 2 jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarak honoid. Pada stroke iskemik, patofisiologinya itu terdiri dari 2. Ada karena vaskuler dan ada karena metabolisme. Patofisiologi karena vaskuler ini terjadi karena penyumbatan aliran darah oleh trombus, emboli, plak, dan penyebab lainnya. Pada trombus ini pada umumnya terjadi karena berkembangnya aterosklerosis pada dinding pembuluh darah yang kemudian menyebabkan penyumbatan pada arteri sehingga aliran darah ke trombus berkurang. Nah, kalau untuk yang karena emboli ini biasanya terjadi karena adanya embolus yang datang berjalan menuju arteri cerebral ke arteri karotis, kemudian menyebabkan terjadinya blok pada arteri ini, menyebabkan terjadinya iskemia secara tiba-tiba dan berkembang dengan sangat cepat. Patofisiologi karena metabolisme. Ini disebabkan karena adanya kerusakan natrium kalium, kerusakan pompa natrium kalium sehingga menyebabkan peningkatan natrium yang menyebabkan air masuk ke dalam sel otak, sehingga terjadi adanya kematian sel. Stroke hemoragik. Nah, pada stroke hemoragik ini patofisiologinya juga terdiri dari 2, yaitu perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid. Pada perdarahan intraserebral, perdarahan yang masuk sampai ke parenkim otak yang menyebabkan adanya penekanan dan berbagai bagian otak seperti cerebellum, batang otak, dan talamus. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang menimbulkan tanda dan gejala seperti nyeri kepala hebat, papil edema, dan muntah proyektil. Kemudian perdarahan subarachnoid. Lokasi perdarahan umumnya terletak pada daerah ganglia basalis, pons, cerebellum, dan talamus. Perdarahan pada ganglia basalis sering meluas sehingga mengenai kapsula interna dan kadang-kadang ruptur ke dalam ventrikel lateral, lalu menyebar melalui sistem ventrikuler ke dalam rongga subarachnoid. Adanya perluasan intraventrikuler sering berakibat fatal. Penyebab penyakit stroke. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab utama terjadinya stroke, terutama hemoragik.
Nah, hipertensi ini dapat terjadi akibat ginjal bermasalah, gaya hidup tidak sehat, atau konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, kebiasaan merokok. Kandungan nikotin pada rokok dapat mendorong tekanan darah naik. Selain itu, asap rokok dapat memicu penumpukan lemak di arteri leher utama dan mengentalkan darah, sehingga berisiko terhadap penggumpalan darah. Yang ketiga, penyakit jantung. Orang yang memiliki penyakit jantung berisiko tinggi terhadap stroke. Kondisi jantung bermasalah yang meningkatkan risiko terjadinya stroke termasuk gagal jantung, cacat jantung, infeksi jantung, detak jantung yang tidak normal. Yang keempat, diabetes. Penderita diabetes umumnya juga memiliki tekanan darah tinggi yang membuat berisiko terhadap stroke. Diabetes merusak pembuluh darah sehingga risiko terjadinya stroke itu lebih besar. Jika seseorang mengalami stroke saat kadar gula darah di tubuhnya sedang tinggi, kerusakan pada otaknya pun akan lebih berat. Kemudian yang kelima, obesitas. Berat badan berlebih juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Orang yang kegemukan atau obesitas juga cenderung memiliki tekanan darah tinggi. Yang keenam, usia. Setiap manusia kemungkinan memiliki untuk terkena stroke. Bahkan bayi di dalam kandungan pun bisa mengalami stroke. Namun, risiko terkena stroke ini akan meningkat seiring dengan pertambahan usia. Setelah seseorang mencapai usia 55 tahun, risiko tersebut akan berlipat ganda tiap 10 tahun. Yang terakhir, mengkonsumsi obat tertentu. Dalam situs web MD disebutkan ada beberapa jenis obat yang dapat meninggikan risiko terkena stroke. Contohnya, obat pengencer darah atau antikoagulan. Terus terapi pengganti hormon, serta pil KB yang mengandung estrogen dosis rendah. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala stroke secara umum adalah: yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekalipun, meskipun penderita terlihat sadar. Yang keempat, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher, dan pusing berputar atau vertigo. Yang kelima, penurunan kesadaran. Yang keenam, sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak. Yang ketujuh, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi. Yang kedelapan, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Yang terakhir, mual dan muntah. Pencegahan stroke. Hindari stres, berhenti merokok, istirahat yang cukup, olahraga teratur sesuaikan kemampuan, hindari penggunaan nafsa, hindari konsumsi minuman beralkohol, menjaga pola makan, kendalikan gula darah dan kolesterol, dan yang terakhir, identifikasi dan kelola atrial fibrilasi atau denyut jantung. Kemudian kita masuk di makanan yang dianjurkan untuk penderita stroke. Yang pertama, ada sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, apel, pir, bayam, dan brokoli. Kedua, biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan tinggi serat seperti roti gandum, wortel, dan kacang merah. Ketiga, daging ikan, minimal 2 kali seminggu, asam lemak omega 3, dalam ikan terbukti menurunkan risiko stroke. Contohnya, tuna, teri basah, lele, dan nila. Keempat, daging sapi dan unggas tanpa lemak dan kulitnya. 5.
Produk susu rendah lemak seperti yogurt bebas lemak untuk membantu menurunkan tekanan darah. Pantangan makanan untuk penderita stroke. Yang pertama, makanan tinggi garam. Kedua, makanan instan dalam kemasan. Ketiga, makanan lemak jenuh dan lemak trans. Contoh makanan kandungan lemak jenuh yaitu kulit ayam, produk susu, dan daging merah. Contoh makanan kandungan lemak trans yaitu gorengan, biskuit, donat, makanan siap saji, dan makanan beku olahan. Yang terakhir yaitu makanan tinggi gula. Cara merawat lansia penderita stroke di rumah. Yang pertama, membersihkan pasien dan tempat tidurnya. Yang kedua, memberikan kebutuhan makanan pasien. Yang ketiga, memberikan pendampingan untuk mengembalikan kemandirian dan kepercayaan diri pasien. Yang keempat, membantu penderita stroke untuk bergerak atau fisioterapi. Yang kelima, memberikan terapi bicara. Yang terakhir, memberikan pelatihan kesehatan otak atau kognitif.